Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iksan Setiawan. Saya mahasiswa STEMIK Bani Saleh dari kelas TI 07 Amalan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang WBS dari mata kuliah Manajemen Project. Untuk WBS yang saya ambil di sini adalah Project Cabling Aging Room. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus mengenal dulu apa itu WBS. WBS itu adalah singkatan dari Work Breakdown Structure, yang dimana dekomposisi hierarkis yang berorientasi pada hasil dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan hasil yang diinginkan. Jadi WBS itu adalah susunan pekerjaan dari tim proyek kita gitu. Jadi struktur susunan pekerjaan dari tim kita gitu, dari mulai persiapan, terus apa yang harus diselesaikan sampai nanti tahap finishing gitu kan. Kalau misalkan ada tahap maintenance itu juga bisa dimasukkan ke dalam WBS ini. Jadi tahapan dari kerja proyek kita. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada diagram PERT. Nah, diagram PERT itu juga salah satu bagian dari WBS. Nah, apa sih diagram PERT itu? Diagram PERT itu adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Nah, jadi diagram PERT ini dia eh, yang menjelaskan nih dari awal kita persiapan ngapain aja. Dari persiapan lalu mulai penyiapan barang atau perakitan. Setelah perakitan barang-barang yang sudah siap kita rakit, lalu apakah dipasang atau apa gitu. Jadi diagram seperti ini penjadwalan. Di sini dia jadwal penjadwalan dan mengatur semua apa aja sih step by stepnya gitu dari pertama hingga selesai. Oke, kita lanjut, kita lihat diagram seperti itu kayak gimana. Nah, diagram seperti itu sendiri seperti teman-teman lihat di sini kayak bagan organisasi ya. Nah, di sini saya ngambil WBS itu Project Cabling Aging Room. Untuk informasi teman-teman semua, aging room itu adalah suatu ruangan untuk tes QC laptop yang dimana itu membutuhkan kabelan. Jadi untuk uh, apa namanya, setelah si laptop ini berhasil di QC, data hasil QC-nya itu akan masuk ke server DOM, gitu melalui kabel internet. Oke, bisa teman-teman lihat semua di yang paling kiri itu pertama itu persiapan. Seperti yang saya bilang awal, itu pertama persiapan. Nah, jadi persiapan di sini saya itu untuk aging room ini nggak cuma satu ruangan ya, karena banyak ada lima ruangan, atau 4 ruangan gitu. Dan itu ada yang besar kecil, jadi kita harus mengukur dulu kabel semua, apa perlunya berapa, panjangnya berapa gitu. Terus menghitung jumlah kabel UTP dan HDMI. Kalau di sini bisa disebut total ya, bukan jumlah. Total ya sama ya sih jumlah total itu berapa yang dipakai karena setiap rak itu bisa menampung 8, 4 sampai 8 kabel. Tergantung dari si manajer itu sendiri atau supervisor produksi itu sendiri gitu kan. Mereka maunya berapa untuk satu rak gitu. Makanya kita menghitung dulu semuanya butuhnya berapa, yang panjang 3 meter, panjang 5 meter, 7 meter itu berapa-berapa semua. Karena tiap ruangan dan tiap rak itu jaraknya beda-beda. Nah, dari persiapan itu lanjut ke perakitan. Nah, di sini kalau saya perakitan itu pertama karena fokusnya untuk instalasi kabel internet atau kabel UTP, di sini pertama kita menyiapkan itu perakitan switch. Ya kan, karena kita tahu sendiri, misalkan dalam satu ruangan itu ada 14 rak, 14 rak, itu satu rak aja yang tadi awal itu 8 kan.
Nah, itu banyak banget 8, itu harus ada switch. Yang kita pakai sih di sini perakitan switch itu switch deling yang 48 port. Maksud dari perakitan switch ini kita rakit, kita keluarkan dari kardus, lalu kita pasang bracketnya, kita pasangkan bracket, kita baut bracketnya, kita siapkan semuanya, kabel powernya segala macam. Nah, dari perakitan switch lanjut ke perakitan crimping kabel UTP dan RJ45 yang udah kita total semuanya, yang udah kita ukur-ukur semua kabelnya, itu kita crimping, kita rakit gitu kan. Nanti bisa dipisah-pisahkan yang berapa meter gitu. Setelah perakitan bisa dilanjut ke pemasangan. Nah, bisa instalasi ya. Dari perakitan ke pemasangan. Nah, untuk pemasangan pertama itu kita pemasangan switch yang itu di samping-samping racknya. Kalau biasa kita ukur tuh 3 rak atau 4 rak itu di tengah-tengah gitu. Jadi 48 port itu bisa ke kanan atau kiri. Gitu, kita ambil ke kanan atau kiri kabelnya. Lalu pemasangan kabel USB juga dipasang sesuai ukuran gitu kan, karena jarak antara rak ke switch itu kan beda-beda kan. Ada yang deket switch kita kasih berapa, yang jauh switch itu kita kasih berapa. Gitu. Yang keempat itu setelah pemasangan, sebelum ruangan itu berjalan, kita melakukan testing kabel nih, gitu kan. Gunain LAN tester biasanya, atau enggak langsung ke colok ke laptop, langsung ke ping ke server DOM-nya, gitu. Nah, biasa di sini saya menggunakan LAN tester. Habis menggunakan LAN tester, sekiranya sudah benar semua, udah nyala semua, lanjut saya menggunakan laptop untuk testing ke DOM apakah dapat IP yang sesuai dari server, bisa ping ke server gitu, melakukan testing kabel UTP. Nah, setelah melakukan testing kabel UTP, udah oke semua, terus melanjutkan, udah bisa dipakai kan ruangannya udah bisa dipakai, lanjut. Setelah dipakai, nah ini ada tahap maintenance. Nah, teman-teman tahu semua untuk namanya barang jika dipakai secara terus-menerus gitu kan, cabut-colok gitu kan, pasti ada kerusakan. Kalau nggak pin pengunci konektor RJ45-nya patah, atau konektornya RJ-nya lepas dari kabelnya gitu. Itu banyak kasusnya gitu, teman-teman. Jadi di sini maintenance itu melakukan pemeliharaan dan perbaikan kabel sendiri. Itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada schedule nih, teman-teman nih. Bisa dilihat sendiri itu persiapan yang itu ya, kayak yang pertama ya, yang di tadi diagram seperti itu, persiapan mengukur kabling, menghitung perakitan switch dealing, perakitan crimping kabel, pemasangan switch dealing, melakukan testing kabel, maintenance gitu kan. Nah, untuk di sini sendiri mengukur itu cukup, mengukur sama menghitung itu total bisa setengah hari. Waktu itu sih setengah hari. Lalu, nah yang untuk perakitan switch dealing dan perakitan tank crimping itu setengah hari, dilanjut sampai pulang. Dan untuk perakitan ini tuh bisa sampai 100, pokoknya ratusan kabel sama ratusan kabel dan ratusan RJ45. Makanya di sini untuk yang proses perakitan emang agak lama, sampai 2 atau 3. Itu pun ada setelah perakitan semua itu dipisah-pisah ukurannya gitu. Ukurannya dipisah-pisah biar gampang pas instalasinya. Itu makanya kita di sini bisa dapat dari setengah hari yang hari pertama, 2 hari itu masih fokus printing, terus sama hari ketiga. Hari yang pas hari ketiga ini setengah hari. Dilanjut ke pemasangan switch link dan kabel. Nah, pemasangannya juga kita tarik, kita urutin satu-satu, kita rapihin,
kita tarik, jangan berantakan lah gitu kan. Kita tarik sampai ke hari keempat, dan hari keempat udah selesai semua. Pas hari kelima itu kita melakukan testing kabel. Nah, setelah melakukan testing kabel, untuk maintenance ini sengaja maksudnya nggak dicantumkan karena kan maintenance kita belum tahu gitu kan, maksudnya kapan kapan gitu kan, makanya saya belum mencantumkan gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya tentang WBS itu apa, tentang diagram Pareto itu apa, dan tentang uh, schedule dari WBS itu gimana. Ya, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat hidup. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.